hipertensi adalah penyakit yang umum di masyarakat Iya. dan dijuluki sebagai the silent killer. Karena cukup banyak nih orang yang tidak sadar sakit hipertensi tahu-tahu mengalami serangan stroke. Nah, Dok, mohon jelaskan kepada masyarakat sekali lagi tentang apa itu hipertensi dan apa gejala yang mesti diwaspadai. Iya, kita udah tahu ya hipertensi ini merupakan penyakit yang banyak sekali di masyarakat Ya. kan. Dan ini menjadi sulit diatasi. Kenapa? Karena banyak masyarakat juga tidak menyadari kalau dirinya menderita hipertensi dan beranggapan bahwa hipertensi ini merupakan suatu penyakit yang biasa-biasa saja. Padahal dia adalah silent killer. Jadi pembunuh diam-diam dan komplikasinya juga sangat banyak sekali. Terkait gejala ya, karena memang cukup banyak orang yang berpikir kalau sakit kepala atau sakit pada leher adalah gejala tekanan darah tinggi, hipertensi. Nah, sebetulnya Nah, ini. gejalanya itu seperti apa, Dok? Ya ini, masyarakat lebih banyak pada stigma-stigma yang kadang-kadang salah. Ya. Bahwa sebenarnya aslinya hipertensi itu tidak ada gejala sama sekali. Awal. Ya. Nah, kecuali dia mendadak tinggi. Nah, itu baru Oke. terasa biasanya sakit kepala. Jadi subjektif sekali. Bahkan rasa pusing, pengen seperti mau melayang, Ya. mau jatuh dan sebagainya. Atau mungkin juga mual, muntah dan sebagainya. Ya ini yang kalau misalnya pada orang itu terjadi gejala seperti itu biasanya mendadak. Tapi kadang-kadang darah tinggi atau hipertensi ini naiknya pelan-pelan sekali sehingga tidak terasa sama sekali. Iya. Begitu dia udah berperiksa, ternyata tekanannya udah 180 bahkan 200. Ya ini harus kita ya. Apa saja penyebab terjadinya hipertensi? Penyebab hipertensi sebenarnya adalah banyak sekali multifaktorial. Jadi kita tidak bisa menyatakan satu. Ya. Memang ada. Misalnya contoh kelainan pembuluh darah di ginjal, yang pembuluh darah besar yaitu arteri. Itu terjadi penyempitan, memang bawaan atau mungkin juga karena kondisi-kondisi tertentu seperti kolesterol tinggi, gula tinggi, asam urat tinggi sebagainya. Sehingga pembuluh darahnya mengeras dan menyempit dan ini terjadi tekanan tinggi di ginjal tadi. Itu salah satu. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan sleep apnea. Jadi orang yang tidur tiba-tiba kayak berhenti napas. Itu juga salah satu penyebab hipertensi. Sebenarnya tidak bisa katakan ini penyebabnya, tapi dia punya faktor-faktor resiko. Ya, termasuk juga keturunan. Ya. Jadi keturunan tadi tidak harus orang tuanya, ibunya, bapaknya hipertensi, kemudian anaknya hipertensi, tergantung hidup dan lifestyle tadi, gaya hidupnya. Kalau orang mendengar hipertensi tentu dikaitkan dengan penyakit orang tua. Iya betul. Sebetulnya apakah mereka yang usia lebih muda itu juga berpotensi mengalami hipertensi, Dok? Adanya darah tinggi dari muda itu bisa karena sleep apnea tadi, atau memang gangguan pembuluh darah di sekitar yang lainnya juga. Dan ini merupakan penyebab yang sering terjadi pada usia muda. Kalau usia tua memang ada proses. Jadi pembuluh darah yang semakin mengeras, kemudian gaya hidupnya sudah lama sebelumnya tidak baik, misalnya gulanya juga tinggi, dan ini memang proses sesuai dengan umur dan terutama sekali juga berhubungan dengan stresor. Ya, semakin orang stres terjadinya peningkatan hormonal yang akan membuat pembuluh darah itu menyempit dan mengeras. Ya seperti kortisol dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu penyebab yang sering terjadi pada sesuai usia lanjutnya. Hipertensi ini kan memang kalau kita membahas tentang tekanan darah tentu kan fluktuatif, Dok, ya. Nah, kapan seseorang dikatakan didiagnosa menderita hipertensi? Cara mengetahui dia hipertensi atau tidak, memang pengukuran tekanan darah itu tidak hanya satu kali, minimal 2 kali dengan waktu yang berbeda. Nah, apabila didapatkan tekanan darah itu 140 sama dengan atau lebih untuk tekanan bagian atas yang disebut dengan sistol dan 90 atau lebih untuk tekanan darah yang diastol, itu maka dia didiagnosis sebagai hipertensi atau darah tinggi. Kalau misalnya sudah terdiagnosa hipertensi, apakah orang tersebut harus mengkonsumsi obat dan apakah harus umur hidup atau nantinya akan diberhentikan obatnya? Oh ya. Jadi kalau darah tinggi tadi masih stage 1 ya. Stage 1 itu kira-kira 140 sampai 160 atau bawahnya 90 sampai 100. Itu masih kita siapkan untuk lifestyle dulu. Bagaimana dia bisa lifestyle? Kita evaluasi 1 bulan. Kalau ternyata tekanannya tinggi masih, maka sebaiknya dia mengkonsumsi obat. Tapi
Kalau tekanan itu sudah langsung stage 2, kita boleh langsung memberikan obat. Dan kalau misalnya dok, dia stage 2, sudah mengkonsumsi obat, apakah obat ini akan terus dikonsumsi seumur hidup atau nanti boleh diberhentikan? Nah, ini yang perlu masyarakat tahu ya, bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi itu bukan penyakit seperti penyakit sakit kepala, demam, tapi penyakit seumur hidup. Jadi tidak ada kata sembuh. Yang ada hanya terkontrol, artinya dia tanpa minum obat tekanannya terkontrol, atau terkontrol dengan obat. Jadi minum terus obatnya, mau nggak mau, karena tugasnya obat ini bukan mengobati aslinya dalam tanda kutip, tapi mengontrol tekanan darah supaya tidak naik. Dia membantu mengendalikan dok. Iya, mengendalikan. Jadi jangan berpikir dia sembuh dan sebagainya. Nah, terkait dengan modifikasi lifestyle. Nah, lifestyle seperti apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang sudah berdiagnosa hipertensi? Ya, yang pertama-tama tentu kita akan menganalisis dulu kira-kira apa ada yang kelainan-kelainan dalam tubuhnya. Misalnya, kalau ada dia penyakit-penyakit penyerta, maka penyakit-penyakit penyerta itulah yang kita terapi juga. Misalnya dia punya kencing manis, dia punya penyakit ginjal dan sebagainya, itu diterapi juga. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dia menekan stres. Mengendalikan stresor, karena ini juga sangat perannya cukup kuat. Kemudian lifestyle lain adalah makanan, mengurangi konsumsi kadar garam yang tinggi. Nah, ini yang utama sekali karena masyarakat jarang terpikirkan, mengatakan bahwa ternyata darah tinggi itu banyak di desa juga. Mereka nggak paham makanannya itu macam-macam juga, walaupun asli ya, sederhana asli, tapi garamnya kadang-kadang lebih tinggi. Ini pernah diukur di senior-senior di Bandung, melakukan penelitian bahwa kadar garam di desa itu ternyata jauh lebih tinggi. Nah, untuk mereka yang menderita hipertensi, berapa dok takaran garam yang boleh dikonsumsi dalam sehari?